Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ilham Bando Prasetyo, NIM 2024 10 10 30 39. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari struktur data kemarin. Tugas pertama yaitu Fibonacci rekursif. Di sini saya membuat function Fibonacci, lalu membuat base case. Apabila nilainya sama dengan 0 atau nilai sama dengan 1, maka otomatis nilainya menjadi nilai yang keluar itu. Di sini saya akan langsung mencontohkannya. Di sini saya mengambil nilai 5. Jadi function Fibonacci ini saya masukkan ke variabel hasil. Setelah dipanggil, otomatis 5 ini akan masuk ke sini, ke nilai. Apakah nilai sama dengan yang ada di base case atau tidak? Maka nilai 5 ini otomatis pindah ke else dan akan berubah menjadi seperti ini dalam bentuk rekursif. Jadi kita mulai dari Fibonacci 5 karena ini bernilai 5. Lalu masuk ke else, masuk ke sini Fibonacci min 2. Nilai tadi dikurangi 2, masuk ke sini. Jadi 5 dikurangi 2, 3. Terus 5 dikurangi 1, 4. Namun yang dikerjakan terlebih dahulu ialah yang dikurangi 2. Jadi setelah Fibonacci 3 kan dipecah lagi. Apakah sama dengan base case? Tidak. Langsung dikurangi 2, 3 kurangi 2, 1. 3 kurangi 1, 2. Yang dikurangi 2 ini, yang hasilnya 1 Fibonacci-nya, masuk ke sini, apakah nilai sama dengan 0 atau nilai sama dengan 1? Oh, ada 1, maka kita return 1. Karena Fibonacci yang pertama ini sudah simpan data 1, maka lanjut ke sini, ke Fibonacci 2. Fibonacci 2 dipecah. 2 kurangi 2, 0, masuk ke sini, di return 0. Lalu 2 kurangi 1 sama dengan 1, maka kita ini mereturn 1. Setelah itu 4, balik ke awal, udah. Setelah itu kita tambahkan ini, 1, 0, 1. Jadi hasilnya 2. Dan kembali ke yang keempat tadi. Keempat langsung dipecah. 4 kurangi 2, 2. 4 kurangi 1, 3. Karena ini udah ada 2, dipecah lagi. Ini Fibonacci 0, return 0. Dikurangi 1 ini, dan 1. Lalu yang 2 ini pecah jadi 0 sama 1. Yang ketiga 1 sama 2. Ini 3 kurangi 2, 1. 3 kurangi 1, 2. Yang 1 udah ke return sini. Dan Fibonacci yang 3 kurangi 1 ini 2 dipecah lagi masuk sini. Dikurangi lagi 0 sama 1. Setelah itu kita tambah 1, 0, 1, 1. 0. Jadi kita hitung yang ini dulu. 1 tambah 0, 1. Ini 1 tetap nge-return. Jadi udah ada nilai 1, udah ada nilai 1. 1 tambah 1, 2. Di sini 1 tambah 0, 1. Ditambah 3. Karena tadi ini udah ditambah 1 tadi. Ditambahkan lagi dengan yang ada di sini. Jadi 2. 2 tambah 3, maka hasilnya 5. Baik, saya run. Hasilnya 5. Gitu. Lanjut ke tugas 2. Palindrom rekursif. Sini saya ada base case juga, sama seperti tadi. Namun di sini agak berbeda. Saya menginputkan data 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Saya masukkan data ini ke dalam variabel, lalu function ini saya masukkan ke dalam variabel juga. Datanya saya masukkan ke dalam function palindrom.
Lalu apabila panjangnya sama dengan 1, maka hasil akhirnya nanti ditambahkan ke sini. Seperti itu. Jadi apabila kita run, hasilnya palindrom. True. Seperti itu. Jadi saya mulai seperti ini. Kita seperti ini nih function. Kita panggil apakah panjangnya sama dengan 1 atau tidak. Nah, ini hasilnya ini kita tambahkan data ini dimulai dari 0 sini. Kita tambahkan. Jadi seperti ini. Lalu palindrom kita panggil namun dimulai dari sini. Dimulai dari 2, cuma dari 2 sini. 2 kita panggil apakah setelah ini tetap 1 atau tidak. Oh, tidak. Maka ini diambil juga duanya diambil, tambahkan di sini menjadi seperti ini. Lalu dipanggil lagi terus seterusnya sampai seperti ini. Ini sampai bernilai 1. Kita hitung masuk ke sini apakah panjangnya sama dengan 1. Oh iya. Hasilnya sama dengan 1, kita tambahkan ke hasil. Udah selesai semua, kita return. Langsung kita bandingkan apakah data yang ada di sini sesuai sama yang ada di sini. Saya ngatur seperti itu. Lalu tugas 3, antrian bank. Di sini saya membuat kelas bank. Ini memanggil init. Di sini ada nomor antrian, ada saat kita memanggil, sama penyimpanan nomor antrian seperti itu. Ini panggil. Jadi yang sudah tertera di PPT, apabila kita memanggil panggil terlebih dahulu saat awal-awal, maka self panggil akan sesuai dengan self antrian seperti itu. Sebaliknya, self panggil akan ditambah 1. Antrian, di sini antrian akan menambah 1 dan data di sini akan ditambahkan nilai dari self antrian. Jadi yang semulanya 0 menjadi 1 dipindahkan karena ini ya, saya pakai insert, jadi otomatis 1 itu akan berada di setelahnya 0 seperti itu. Apabila kita panggil lagi jadi 2, maka menjadi 0, 2, 1 seperti itu. Lalu ada function get panggil. Jika panjang self datanya ini kurang dari sama dengan 1 atau kosong, maka akan otomatis panggilan tidak ada. Jika lebih, ini terkecuali tidak ada yang seperti itu. Jadi saya memanggil get panggil, saya sertakan self panggil, lalu self data yang ini seperti ini, kita ambil dari belakang pop seperti itu. Jadi apabila ada 2 antrian, jadi kan 0, 2, 1. Jadi kita langsung ambil data yang pertama 1 diambil. Langsung kita print. Antrian pertama kita panggil seperti itu. Antrian sesuai dengan self panggil seperti itu. Apabila reset, otomatis self panggil dan self antrian sama dengan 0. Baik, saya run. Nah, seperti ini. Jadi kita inputkan nasabah antrian sebanyak 3 kali. Di sini saya sudah menuliskan self antrian akan menambah nilainya. Lalu panggil, kita memanggil panggil. Karena sebelumnya nilai panggil sama dengan 0, yang udah tertera di sini, tadi pernyataan awal, maka otomatis self panggil akan berubah menjadi nilai antrian yang terakhir. Seperti ini, saya sudah menuliskan. Lalu saya panggil panggil lagi, karena tidak 0, self panggil akan bertambah 1. 4, 5, 6, seperti itu. Lalu saya print nasabah get panggil. Lalu get panggilnya ini, get panggil tuh atau kita juga bisa disebut dilayani pihak yang ingin melakukan transaksi seperti itu. Jadi kita panggil panggilan nomor antrian 1 ini. Baik. Lalu kita ingin mengetahui sekarang itu antrian berapa. Kita ambil print nasabah.get antrian.
Sebelumnya, nasabah ini mewakili representasi dari cashback. Seperti itu. Seperti ini. Masukkan. Nah, dari itu saya memanggilnya nasabah.getAntrian. Karena saya ingin mengetahui antriannya, maka otomatis kita nge-return seperti ini. Antrian sekarang ini antrian pertama. Seperti itu. Jadi kenapa saya panggil? Karena saya mengikuti arahan dari PPT, tugas PPT. Lalu saya print get panggil lagi, panggilan 2. Seperti itu. Panggilan antrian nomor 2. Nah, di sini saya mencoba reset, otomatis jika kita memanggil antrian menjadi 0. Seperti itu. Baik, saya lanjut ke tugas keempat, yaitu mencari titik 2 dimensi. Ada X, ada Y. Di sini ada kelas 2 dimensi, ada init, self X, Y, self X untuk menyimpan X, self Y untuk menyimpan Y. Geser horizontal, ada fungsinya untuk memindahkan letak X-nya, yaitu berada di kiri atau di kanan, sesuai dengan nilai input yang kita masukkan. Lalu geser vertikal itu ke atas maupun ke bawah. Lalu hitung jarak itu untuk menghitung selisih antara titik satu dengan titik yang lain yang kita tentukan pastinya. Lalu get X ini untuk mendapatkan nilai X. Jadi apabila kita setelah kita masukkan, kita bisa saja langsung memanggil fungsi ini, atau dari sini langsung juga bisa memanggil titik X dan di sini titik Y. Seperti itu. Saya membuat titik 1 sesuai yang ada di PPT 2,3 dan saya membuat titik 2 yaitu 4,5. Lalu titik 1 ini 2,3 saya geser min 3. Jadi geser X ke kiri pada titik pertama. Jadi dari 2 kita geser min 3 ke kiri. Jadi hasilnya akan min 1. Lalu geser vertikal yaitu menggeser ke bawah pada titik 1. Nah, jadinya 3, maka akan berubah menjadi min 4. Seperti itu. Di sini ada 2 opsi, bisa pakai langsung seperti ini printnya, seperti ini, atau bisa pakai t1.getX. Jadi di sini bisa manggil t1.x atau t1.getX ini yang ada di function seperti itu. Hasil pergeseran juga ini. Lalu sama juga yang T2. Di sini karena 15 positif, maka nilai 4 ini akan digeser ke kanan sebanyak 15. Maka hasilnya menjadi 19. Lalu geser vertikal sebanyak 9, maka dari itu 5 ini ditambah digeser ke atas menjadi 14 seperti itu. Sama seperti T1 bisa pakai opsi yang langsung ke sini ataupun mengakses fungsinya. Lalu di sini saya menghitung T1 sama dengan T1 titik hitung jarak T2. Jadi saya ingin menghitung dari titik 1 ke titik 2 itu berapa selisihnya, seperti itu. Baiklah, heran. Nah, seperti kita tahu, hasil titik 1, min 1, min 4. Oke, hasil titik 2, 19, 14. Kita selisihkan jaraknya, maka muncul 20,18 dari selisih jarak kedua titik ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.